Kapolsek Astana Anyar dipecat dari jabatannya karena menggunakan narkoba. Sementara 11 anggota polisi lainnya masih diperiksa Propam Jawa Barat dan Mabes Polri. Inilah sosok Kompol Yuni Purwanti yang ditangkap Propam Polda Jawa Barat dan Mabes Polri karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kompol Yuni sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba di Polres Kota Bogor. Yuni yang kini menjabat sebagai Kapolsek Astana Anyar ditangkap bersama 11 anggota polisi lainnya. Atas kejadian ini, Yuni dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Astana Anyar. Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Kasus ini berbanding terbalik dengan kiprah Kompol Yuni Purwanti di kepolisian. Polwan ini pernah menjabat Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, kemudian menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba di Polres Kota Bogor. Karirnya terus menanjak dengan dipercaya menjabat sebagai Kapolsek Bojong Loa Kidul, Sukasari, dan yang terakhir adalah Kapolsek Astana Anyar. Setelah adanya belasan anggota kepolisian yang tertangkap karena menggunakan narkoba, jajaran kepolisian dari Seksi Propam Polrestabes Bandung melakukan inspeksi mendadak sekaligus tes urin kepada puluhan anggota kepolisian di Mapolsek Bandung Wetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayetno, iNews melaporkan. Untuk mengulas kasus yang menimpa Kompol Yuni dan belasan anggota polisi lainnya sudah bergabung Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes RD Adri Mulan, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas Beni Mamoto, dan Psikolog Sosial UGM Profesor Kuncoro. Selamat sore Pak RD, Pak Beni, dan Prof. Kuncoro. Selamat sore. Baik, yang pertama saya ingin ke Pak Kabid Humas terlebih dahulu. Pak RD, tindak lanjut apa yang sudah dilakukan Polda Jawa Barat terkait kasus ini? Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bahwa tindak lanjut dari Polda Jabar terkait penanganan kasus Polsek Astana Anyar, ini kita masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih mendalam ya oleh Propam dari Polda Jabar. Nah, ini mengingat karena yang bersangkutan ini seorang anggota Polri dengan rekan-rekannya. Tentunya praduga tak bersalah tetap kita jalankan, kita laksanakan. Ya, namun metode pemeriksaan itu ada hal-hal khusus yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Propam Polda Jabar. Oke. Yang menjadi pertanyaan kunci adalah dari mana Buka Polsek bersama dengan belasan anggotanya mendapatkan barang haram ini, Pak? Di awal memang ada satu perkara yang ditangani oleh Direktorat Narkoba ya, dari Polda Jabar. Nah, dari situ kemudian ditelusuri dan ternyata ini ada informasi bahwa dari Ibu Kapolsek beserta rekan-rekannya mendapatkan barang dari pelaku pertama yang ditangani oleh Direktorat Narkoba. Namun dengan demikian, pada saat dilakukan pemeriksaan, mereka-mereka ini tidak ditemukan barang buktinya, tetapi hasil dari pemeriksaan urin ada beberapa yang dikatakan positif. Nah, ini yang akan didalamin. Kenapa hasil dari pemeriksaan urin itu positif? Nah, tentunya ada keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh pihak Dokes maupun Direktorat Narkoba yang dalam hal ini bekerja sama dengan Ditpropam Polda Jabar. Ini yang akan masih didalami. Pak Erdi, 11 anggota polisi yang ikut diamankan ini, apakah seluruhnya memang merupakan anak buah dari Kompol YP? Ini yang kita dalamin ya, karena masih ada pemeriksaan-pemeriksaan bahwa ada yang dikatakan itu anggota Polsek Astana Anyar, ada juga informasi juga dari polsek lain, dari ke tempat kedinasan yang lain. Ini yang ini akan kita dalami. Tapi mayoritas dari pemeriksaan kemarin itu semuanya anggota Polsek Astana Anyar. Dari keterangan yang diperoleh
sudah berapa lama sebetulnya Kompol YP dan anggota lainnya mengonsumsi barang haram narkoba? Nah, ini sudah masuk dalam substansi pemeriksaannya, penyelidikan. Ya mungkin saya tidak bisa menyampaikan. Yang jelas ini sedang didalami oleh Propam Polda Jabar. Oke, kita ke Pak Beni Mamoto dari Kompolnas. Pak Beni, ini menjadi catatan penting ya, bisa dikatakan menjadi sesuatu yang memalukan di Korps Bayangkara. Apa temuan Kompolnas mengenai kasus ini? Betul sekali, kasus ini sangat mencoreng citra Polri dan kita semua prihatin karena di satu sisi jabatan dan posisinya itu cukup penting selaku atasan, kenapa mesti melakukan hal yang sangat tercela bersama anak buah. Nah, yang menjadi catatan kami begini, saat ini di era pandemi, ini masalah narkoba semakin serius. Kita tahu penangkapan demi penangkapan terungkap, jumlahnya signifikan. Karena saat pandemi ini banyak orang stres, frustrasi, kemudian pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Ini yang menjadi sasaran empuk buat sindikat. Nah pertanyaannya, kenapa sampai aparatnya sendiri? Nah ini saya melihat mereka-mereka yang bertugas di bidang narkoba ini sangat rawan ketika integritasnya diragukan. Ya, ketika komitmennya dalam menjalankan tugas ini diragukan dan mudah tergoda, maka sangat mudah akses mereka untuk mendapatkan narkoba karena dia tahu sindikatnya, jaringannya dan sebagainya. Kami menyarankan kepada pihak yang menangani, tolong melakukan asesmen oleh tim terpadu untuk mengungkap nanti sejak kapan mengonsumsi, jenisnya apa, dosisnya berapa, kemudian akar masalah. Ini penting. Akar masalah sampai dengan seorang pimpinan atau kapolsek ini terlibat, itu akan terungkap nanti dari hasil asesmen Pak Beni, tim terpadu. sebagaimana kita ketahui bersama kan profil Kompol YP ini juga bisa dikatakan selain menjadi garda terdepan, pernah menjadi kasat narkoba di Polres Kota Bogor, juga menjadi etalase dalam pemberantasan narkoba karena ekspos media yang sudah didapatkan oleh yang bersangkutan begitu masif ya. Namun serta-merta beliau di luar dugaan menggunakan konsumsi berpesta bersama dengan anggotanya. Apakah sesungguhnya sudah pernah ada laporan mengenai yang bersangkutan? Ke Kompolnas belum ada mengenai yang bersangkutan, tetapi sebagai catatan tadi saya sampaikan bahwa mereka yang bertugas di bidang narkoba ini sangat rentan untuk nanti tergoda, terpengaruh oleh sindikat. Karena akses untuk mendapatkan narkoba itu sangat mudah. Ini menjadi catatan tersendiri. Sehingga dari nanti hasil asesmen akan ketahuan akar masalah dia sampai dengan menggunakan narkoba. Kemudian satu lagi, seseorang yang menggunakan narkoba sesungguhnya sudah bisa dideteksi adanya perubahan sikap. Itu akan kelihatan. Penampilan. Nah, saya melihat dari Kapolsek ini di Instagramnya menunjukkan penampilan yang boleh dikatakan sudah menjadi seperti selebgram lah ya. Bisa dikatakan artis ya, bisa dikatakan pesohor begitu di media sosial ya. Itu rentan kemudian mengikuti gaya hidup. Nah, ketika mengikuti gaya hidup, ya nantinya larinya ke masalah-masalah seperti ini. Makanya saya lihat sepintas saja, wah ini kok sudah cara berpenampilannya sudah berbeda. Nah, ini menjadi catatan tersendiri tentunya untuk bagaimana ke depan pihak Polri untuk memantau perubahan yang terjadi di anggota, perubahan sikap yang terjadi, karena orang yang mengonsumsi narkoba yang sudah berkali-kali itu akan berubah dan mudah dideteksi dari perubahan itu untuk dicurigai bahwa ada sesuatu yang dia lakukan. Ya.
Prof. Kunchoro, kalau Anda sendiri melihat dari sisi psikologisnya, tadi disebutkan kita juga melihat ada gaya hidup yang cukup menonjol dari Kompol YP ini. Dan yang menarik juga bahwa Kompol YP ini sebelumnya pun pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba, sebagai Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar juga. Artinya berkaitan erat dengan penanganan narkoba sebenarnya, namun justru berujung dirinya sendiri yang menggunakan narkoba. Anda melihatnya seperti apa, Prof. Kunchoro? Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Pak Kadif Humas Polda Jawa Barat, para persahabat semuanya. Menarik memang yang dikemukakan atau kasus ini menarik, tetapi ada beberapa hal yang cukup menarik. Salah satu adalah apakah ini persoalan menyangkut masalah euforia. Artinya ada euforia karena keberhasilan telah mengungkap sebuah kasus, kemudian sebagai Kapolsek, kemudian mengajak anak buahnya untuk bersama-sama mereka pesta. Tetapi juga kemudian saya menyayangkan karir yang sangat bagus pada Pak Bu Kapolsek ini, masih muda, kompol, kemudian sudah memiliki jabatan yang luar biasa. Ini juga kalau saya curiga juga ada godaan sindikasi. Karena bagaimanapun juga jabatan beliau ini sangat dekat dengan risiko reserse. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah kemudian menyangkut ini masalah gaya hidup yang kemudian biasanya mereka itu masuk dalam wilayah dugem. Sesuatu yang menyenangkan cenderung diulangi. Mereka hura-hura dan sebagainya. Sehingga perlu dipahami juga bagaimana dengan latar belakang keluarga Bu Kompol ini, posisinya sedang apa? Ya, saya kira itu sehingga etik dengan bersuka-suka, senang itu kemudian menjadi gaya hidup yang etik yang kemudian terus-menerus mereka lakukan. Karena kemudian ini sifatnya euforia, maka kontrol terhadap perilaku itu menjadi longgar, tidak bisa dipahami, akhirnya bisa ketahuan oleh pihak polisi dari Propam. Artinya jabatan sebelumnya yang pernah berkaitan erat dengan narkoba ini berpengaruh tidak, Prof. Kunchoro? Sangat berpengaruh, justru memberikan pendidikan bahwa mereka memahami jalur-jalur itu. Dan dia memahami, dan alhamdulillah sekarang ini tes narkoba itu tidak dijilat. Kalau zaman dulu dijilat, itu bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, sekarang barangkali yang cukup menarik ini untuk Pak Beni Mamoto, apakah manajemen barang bukti itu perlu juga kita pahami. Jadi manajemen barang bukti kemudian disuntik sedikit-sedikit, kemudian itu dijadikan konsumsi, dibagi-bagi, itu bisa terjadi karena dari situ bisa lepas kasus ini. Baik, saya langsung konfirmasi ke Pak Erdi. Pak Erdi, penanganan barang bukti kemudian menjadi pertanyaan yang dikhawatirkan kemudian ini menjadi konsumsi dari anggota polisi sendiri. Ya, di sini saya jelaskan untuk masalah pengamanan barang bukti itu semuanya dalam pengawasan penuh, ya, terutama pengawasan ketat dari anggota Polri, penyidik, kemudian atasan penyidik, kemudian dari pihak pengawasan internal. Hal ini dilakukan memang harus dan ketentuannya seperti itu, karena kita mempunyai dari administrasi penyidikan, kita mempunyai ketentuan-ketentuan bagaimana cara mengamankan barang bukti tersebut, kemudian melabel, membungkus dan sebagainya. Nah, begitu juga untuk membuktikan bahwa barang tersebut memang narkoba atau tidak, itu juga ada aturannya, yaitu kita mengirimkan ke laboratorium ya untuk diselidiki di BNN atau di lokasi yang ada untuk laboratorium yang memang terdaftar dan resmi untuk kepentingan penyidikan Polri. Nah, ini memang ada. Nah, terlepas dari itu, bisa saja ya oknum-oknum memanfaatkan situasi dan keadaan. Namun, pada prinsipnya kita melaksanakan pengamanan barang bukti ini sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada di administrasi penyidikan di kepolisian. Oke, Pak Erdi, bisa dijelaskan kepada kami dari catatan selama Kompol YP bertugas di bawah yurisdiksi Polda Jawa Barat yang disebutkan tadi di Polres Bogor, kemudian juga di Tres Narkoba Polda Jawa Barat, apakah yang bersangkutan pernah melakukan hal serupa?
Untuk saat ini kita belum mendapatkan informasi ya, karena yang bersangkutan terus berprestasi, kemudian dipromosikan dan sebagainya. Jadi itu saat ini kami tidak mendapatkan informasi seperti itu. Oke. Jabatan sudah dicopot, tapi publik berharap bahwa ada hukuman yang lebih berat lagi dijatuhkan kepada penegak hukum yang seharusnya menjadi pengayom, malah justru melakukan tindakan pelanggaran hukum sendiri. Bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap tindakan proses hukum yang sedang berjalan? Ya, ini sesuatu hal yang memang harus kami lakukan. Ya, siapapun juga, baik itu masyarakat maupun anggota Polri, pimpinan kami ya sudah memberikan garis yang tegas, terukur, sesuai dengan program Kapolri, yaitu presisi. Di mana salah satu presisi tersebut adalah responsibilitas. Memang di awal kita mendapatkan pengaduan masyarakat. Ya, tentunya dengan pengaduan tersebut kita merespon dengan cepat. Nah, dari program presisi Kapolri yang Bapak Kapolri yang baru, ini adanya transformasi pengawasan. Nah, disitulah kita berperan. Ini bukan kita tutup-tutupi, tapi ini suatu prestasi bagi kami untuk mengungkap kejahatan narkoba, baik itu internal maupun eksternal. Nah, memang diharapkan ya semua masyarakat juga terus mengawasi kami. Dan ini sudah tegas dari pimpinan kami untuk menindak siapapun juga anggota Polri yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, ya itu akan tidak kita tindak karena itu ada suatu kode-kode etik tertentu yang harus kita jalankan sebagai anggota Polri. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, selain dicopot dari jabatannya, apakah mungkin Kompol YP dan anggota lainnya diperberat hukumannya? Ya, yang pertama tentunya kita harus mengacu pada aturan hukum yang ada. Apakah dia sebatas penyalahguna, apakah dia terlibat dalam jaringan, apakah dia juga pengedar, ini perlu jelas dulu. Jadi dalam pemeriksaan sekarang yang dilakukan tentunya mengarah ke sana. Yang jelas kalau sudah positif jurinya berarti dia konsumsi. Baru nanti diperiksa komunikasinya dan sebagainya akan mengungkap peran dia sebagai apa. Tapi yang jelas Bapak Kapolri sendiri kan berkali-kali sudah menegaskan anggota yang terlibat narkoba hanya satu pilihannya, dipecat dan maju ke pengadilan. Nah, ini tentunya setelah nanti melihat proses ini baru nanti akan disimpulkan dan diputuskan. Sedikit saya menyinggung tadi masalah barang bukti, bahwa selama saya bertugas di BNN selaku Deputi Pemberantasan, pemusnahan barang bukti itu harus tertib sesuai ketentuan undang-undang. Begitu saya nyita, itu saya langsung menyampaikan ke kejaksaan untuk menetapkan penyitaan. Setelah itu dijawab, dalam 7 hari harus sudah dimusnahkan. Jadi kalau ada pemberitaan, ini hasil penyitaan selama 4 bulan, berarti itu sudah melanggar undang-undang. Silahkan dibaca di Undang-Undang Narkotika. Ini yang banyak belum disosialisasikan, yang belum dipahami, sehingga kemungkinan terjadi kebocoran, kemudian penyalahgunaan di situ terbuka. Undang-undang mengatur batasan waktu. Pemusnahan barang bukti ini dimaksudkan mempersempit ruang untuk barang bukti itu disalahgunakan. Ini menurut kami yang perlu disosialisasikan pada seluruh aparat, bahwa ada aturan hukum yang mengatur batasan kapan barang bukti harus dimusnahkan. Baik, terima kasih Pak Beni, Kombes Pol RD dan juga Prof. Kunchoro sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ini Sore.